Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Wirda dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 103. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai soal UTS dari mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok. Berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka? Berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Nah, dalam konteks kegiatan kepramukaan, pembagian kelompok itu merupakan salah satu konsep dasar dalam pendidikan pramuka yang dikenal sebagai sistem bergu. Nah, pembagian kelompok ini berarti semua anggota pramuka ini dibagi ke dalam kelompok kecil yang biasanya disebut regu. Nah, regu ini sebutan bagi pramuka penggalang, sedangkan sebutan bagi pramuka siaga itu disebut barong. Nah, secara konsep, pembagian kelompok dalam kepramukaan bertujuan untuk menambahkan rasa kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kemandirian. Nah, kelompok kecil ini memungkinkan para anggota pramuka itu belajar memecahkan masalah bersama, saling membantu, serta melatih kemampuan berorganisasi. Selain itu, sistem ini juga membuat pembina lebih mudah dalam mengarahkan kegiatan dan memantau perkembangan setiap anggotanya. Lalu contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan pramuka dapat dilihat pada saat kegiatan perkemahan atau latihan rutin. Misalnya, dalam satu pasukan penggalang itu terdapat 32 anggota yang kemudian dibagi menjadi 4 regu, yaitu regu elang, regu raja wali, regu harimau, dan regu singa. Nah, setiap regu terdiri dari 8 orang yang dipimpin oleh seorang ketua regu. Nah, dalam kegiatan pioneering, setiap regu itu diberi tugas untuk membuat menara tali dan tongkat. Anggota regu bekerja sama membagi tugas seperti ada yang mengikat sampul, menyiapkan tongkat, dan mengawasi kestabilan bangunan. Nah, hasil kerja setiap regu kemudian dinilai untuk melihat kekompakan dan keterampilan mereka. Lalu, menurut pemahaman saya, pembagian kelompok ini sangat penting dalam gerakan pramuka karena menjadi sarana untuk membentuk karakter anggota secara langsung melalui pengalaman. Nah, dengan adanya kelompok kecil, setiap anggota itu memiliki kesempatan untuk belajar memimpin ataupun dipimpin. Selain itu, anggota juga belajar seperti menghargai pendapat orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian argumen yang mendukung tentang pentingnya pembagian kelompok adalah metode ini tuh bisa meningkatkan partisipasi aktif dari anggota karena kegiatan ini tidak cuma bertugas ke pembina tapi juga melibatkan seluruh anggota regunya. Nah, selain itu sistem kelompok kecil membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan lebih efektif. Lalu selanjutnya ke soal yang nomor 2. Asas dan lambang pramuka merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka. Lalu mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Nah, seperti yang dijelaskan, dalam gerakan pramuka itu memiliki asas dan lambang, yang dimana asas dan lambang ini merupakan dua hal penting yang menjadi dasar serta identitas dalam kegiatan pramuka. Asas dalam pramuka dapat dipahami sebagai prinsip atau dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan pramuka. Nah, asas ini berkaitan dengan nilai-nilai menjadi pedoman bagi setiap anggota pramuka dalam bersikap dan bertindak. Dalam gerakan pramuka di Indonesia, asas yang digunakan itu adalah Pancasila. Sehingga seluruh kegiatan pramuka harus mencerminkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti gotong royong, persatuan, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai.
Kemudian lambang dari pramuka merupakan simbol yang menjadi identitas dari gerakan pramuka. Nah, lambang pramuka di Indonesia adalah tunas kelapa. Tunas kelapa ini dipilih karena makna filosofis yang menggambarkan karakter yang diharapkan itu dimiliki oleh anggota pramuka. Misalnya pohon kelapa yang bisa tumbuh atau yang bisa hidup di tempat mana saja, yang melambangkan bahwa anggota pramuka itu harus mampu beradaptasi dimanapun tempatnya berada. Lalu selain itu, semua bagian dari kelapa ini bisa bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dilambangkan bahwa seorang anggota pramuka itu diharapkan dapat menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat. Nah, kenapa asas dan lambang ini menjadi bagian esensial dalam gerakan pramuka? Itu karena keduanya itu bukan cuma sekedar konsep atau simbol belaka, tapi mengandung makna pendidikan karakter. Asas yang menjadi domain dalam menjalankan kegiatan pramuka, sedangkan lambang menjadi simbol yang mengingatkan anggota pramuka terhadap nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka itu sangat erat, di mana asas ini memberikan dasar nilai yang dijalankan, sedangkan lambang menjadi representasi simbolis dari nilai-nilai tersebut. Nah, melalui asas dan lambang, gerakan pramuka berusaha menanamkan nilai seperti kemandirian, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Nah, dengan demikian, anggota pramuka itu nggak cuma memahami nilai-nilai tersebut itu secara teori, tapi diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, soal nomor 3. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, kepramukaan ini memiliki fungsi dan peranan penting dalam proses pendidikan bangsa. Salah satu fungsinya yaitu sebagai sarana pendidikan nonformal yang membentuk karakter peserta didik gitu. Melalui kegiatan pramuka ini, anggota itu dilatih untuk memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepemimpinan. Nah, selain itu, kepramukaan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, dan semangat gotong royong. Kemudian, kalau menurut saya, itu kepramukaan sangat penting karena nggak cuma memberikan pengetahuan, tapi juga melatih keterampilan hidup atau life skill, seperti bekerja sama, memecahkan masalah, dan mandiri. Nah, hal ini itu benar-benar dibutuhkan oleh generasi muda di era sekarang yang menghadapi berbagai tantangan di berbagai bidang di masa depan nantinya. Kemudian, di era digital ini, peran kepramukaan itu bisa ditingkatkan dengan cara memanfaatkan teknologi gitu. Ya, misalnya menggunakan media digital, video pembelajaran, atau platform online yang kegiatannya untuk kegiatan pramuka. Nah, selain itu kegiatan pramuka juga bisa dikombinasikan dengan pembelajaran tentang literasi digital yang lebih menarik bagi generasi muda. Nah, jadi dengan adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi ini, kepramukaan itu bisa menjadi kegiatan yang relevan dan bermanfaat dalam mendukung pendidikan karakter bagi generasi bangsa. Kemudian soal nomor 4, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among itu merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem among kepramukaan, kemudian berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Nah, dalam soal juga sudah diketahui bahwa dalam gerakan pramuka itu terdapat 3 fondasi utama, yaitu prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among. Nah, prinsip dasar kepramukaan adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan pramuka.
Prinsip ini meliputi iman dan takwa kepada Tuhan, kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, kepedulian terhadap sesama manusia dan alam, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, prinsip ini itu bertujuan untuk membentuk karakter anggota pramuka menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Kemudian metode kepramukaan, yaitu cara yang digunakan dalam proses pendidikan pramuka. Nah, metode ini dilakukan melalui kegiatan yang menarik, seperti belajar sambil melakukan atau learning by doing, kegiatan di alam terbuka, kerja kelompok atau sistem beregu, dan permainan edukatif yang lainnya. Lalu yang terakhir itu ada sistem Among, yang dimana itu adalah sebuah sistem pendidikan yang menempatkan pembina sebagai pembimbing dan teladan bagi anggota lainnya. Nah, sistem ini berasal dari konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, jadi menurut saya memahami dan menerapkan ketiga hal tersebut itu sangat penting agar kegiatan pramuka ini nggak cuma menjadi kegiatan biasa, tapi kegiatan yang benar-benar membentuk karakter dan keterampilan anggota pramuka. Oleh karena itu, pembina dan anggota pramuka mampu menerapkannya secara konsisten dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, nomor terakhir yaitu nomor 5. Organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Kemudian, berikan argumen dan syarat terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Nah, organisasi gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang bertujuan membentuk karakter, keterampilan, dan sikap disiplin pada generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Dalam gerakan pramuka terdapat struktur organisasi yang mengatur jalannya kegiatan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat gugus depan. Nah, secara umum strukturnya itu meliputi kuartir nasional atau kuarnas di tingkat pusat, lalu ada kuartir daerah atau kuarda di tingkat provinsi, kuartir cabang atau kuarcap di tingkat kabupaten atau kota, dan kuartir ranting atau kuaran di tingkat kecamatan, dan gugus depan atau gudep yang biasanya berada di sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian ADART ini adalah singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu aturan atau pedoman resmi yang mengatur tentang tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, serta tata cara pelaksanaan kegiatan dalam gerakan pramuka. Nah, ADART ini menjadi dasar dalam menjalankan organisasi agar semua kegiatan berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Kemudian, jika menurut saya, pemahaman atau memahami ADART ini penting bagi anggota pramuka karena dapat membantu mereka ini bisa mengetahui aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota juga. Selain itu, dengan memahami ADART, anggota juga dapat menjalankan kegiatan pramuka dengan lebih tertib dan terarah. Kemudian, sebagai sarannya, anggota pramuka ini sebaiknya diberi pemahaman mengenai ADART di awal kegiatan pramuka, sehingga mereka ini nggak cuma mengikuti kegiatan aja, tapi memahami bagaimana organisasi pramuka dijalankan. Dengan begitu, pengalaman anggota dalam kegiatan pramuka akan menjadi lebih bermakna dan lebih terarah. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjawab soal kelima soal UTS ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.